ilmu-ilmu yang jago-jagoan. Ya tanya Raja Uti itu loh, Raja Uti mana? Kok nggak pernah muncul lagi itu. Kemudian ke Ibu ikut prajurit Kristus ya. Jadi Pak Nugroho coba dicek bukunya itu, lihat Undang-Undang Dasar sekarang udah berubah nggak namanya. Ya, makanya kita harus jeli. Saya titik koma juga saya perhatikan itu. Makanya dulu saya temukan kan, sekarang saya jadi wah, itu Jenderal Tobing berani sekali buka. Ya memang kenyataan, makanya tadi apa yang benar bukan siapa yang benar. Ya kan? Makanya kita tantanglah. Kenapa? Kemarin sudah saya kirim juga sama Pak Paul kan. Ya, rebut kembali Pancasila. Nah, benar nggak itu kira-kira? Siapa yang merebut? Ya, mengapa betul perlu direbut? Itu kan pertanyaan besar. Nah, kepada ibu ikut prajurit ya, ikut karakter Kristus. Oke, masalah keterlibatan TNI sampai sekarang aja diobok-obok undang-undang. Saya udah ngomong dari dulu. Bukan undang-undang perbantuan, tapi undang-undang pelibatan TNI. Sekarang aja coba, undang-undang anti teroris. Saya sudah dari awal tidak setuju undang-undang anti teroris, tapi undang-undang anti dan counter teroris. Antara anti dan counter itu berbeda. Masalah pelibatan TNI aja repot. Tapi kan doktrin kita apa? Doktrin kita kan doktrin pertahanan keamanan rakyat semesta. Ngerti nggak maknanya? Itu malah Ketua Komnas HAM, kok rakyat dilibatkan? Loh, itu memang doktrinnya. Jadi, menghadapi teroris, itu doktrin dengan doktrin. Bukan undang-undang. Manalah pula, kata orang Medan, doktrin teroris itu takut sama undang-undang. Ya nggak takut. Nggak takut dia sama undang-undang. Sama kitab suci aja nggak takut, apalagi undang-undang. Makanya saya bilang, saya udah pernah debat itu. Saya bilang, menghadapi teroris, doktrin dengan doktrin. Undang-undang yang ada mendukung apa? Pelaksanaan operasi penanggulangan teroris. Jadi situasi sekarang, contoh, ibu tadi mengatakan, saya nggak pernah mengatakan darurat satu. Situasi sekarang kita sudah krisis, darurat di ideologi, darurat di politik, darurat di ekonomi, darurat di sosial budaya, ya, darurat di bidang pertahanan, darurat di bidang keamanan. Kita boleh buka nanti besok. Untuk apa? Kita boleh mengkritisikan, katanya pemerintahan minta dikritisi. Tapi kita harus memberikan solusi. Saya nggak mau hanya mengkritisi. Saya berikan solusi nanti. Ini loh harusnya. Ya Pak Nugroho, maaf ya, kemarin kita janganlah mengulang-ulang. Saya bilang kan, proses pengambilan keputusan itu sudah ada nggak? Bagaimana cara sih mengambil keputusan pemerintahan negara ini? Makanya besok kita buka, mereka melakukan hal ini apa tidak? Dan ini berlaku universal, seluruh dunia, ya, seluruh dunia pemerintahan yang sudah maju-maju, mereka mengambil proses pengambilan keputusan bukan prosedur, tapi kita kena prosedur. Nah sekarang contoh, kenapa TNI tidak terlibat? Kenapa TNI tidak bertindak? Karena kita diatur dengan undang-undang. Situasi sekarang tertib sipil. Pemerintahan negara belum mengatakan ini darurat militer. Nah, ketika tertib sipil, siapa yang bertanggung jawab? Ya pemerintah daerah, pemerintah pusat. Ingat ya, presiden itu kepala negara dan kepala pemerintahan. Ketika negara dalam keadaan darurat, dia yang harus memutuskan. Ketika Bung Karno dulu kan memutuskan apa? Kembali kemana? Ke Undang-Undang Dasar 1945. Karena dalam keadaan darurat. Darurat apa? Kita menghadapi persoalan Trikora. Nah, dari tertib sipil itu kalau eskalasinya, ya kalau bertahap ya perubahannya itu istilahnya eskalasinya landai-landai. Dari tertib sipil, darurat sipil. Ketika darurat sipil, siapa yang mengambil alih? Udah ada aturannya. Dari darurat sipil ke darurat militer, dari darurat militer ke darurat perang. Sekarang situasi kita sudah situasi yang bagaimana? Ini keputusan pemerintah. Ya, keputusan pemerintah. Dan ini ya harus kelanjutan dari kebijakan pemerintah. Ya, war, ya kalau bahasa strateginya war is the continuation ya policy. Ya.
Policy itu policy atau politik negara, bukan politiknya partai. Ya. Nah ini yang perlu diwaspadai, karena ilmu kita nggak sama, pemahaman kita tidak sama tentang strategi. Jadi kalau Ibu bilang, kenapa militer kok tenang-tenang aja? Ya keputusan pemerintah lah. Apa keputusan pemerintah? Nah kemarin terjadilah pergeseran paradigma lagi, terminologi. Dari ya mereka-mereka yang di Papua, dari separatis atau KKB, pindah sekarang menjadi teroris. Ya kita lihat saja, kan sudah saya katakan, terjadi pergeseran paradigma akan terjadi benturan. Ya kita lihat aja benturannya seperti apa nanti, dampaknya seperti apa. Sama dengan ini, kita ketika paradigma konflik Israel dan Palestina, muncul paradigma, kita membela Palestina mati-matian, memusuhi Israel. Ini paradigma loh. Ini paradigma. Lihat, benturan nggak? Sekarang muncul ke permukaan. Nah kemarin sudah saya jelaskan kenapa ini begini. Kan ada isu-isu strategis. Mengapa pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengambil keputusan untuk membela Palestina? Sudahkah melalui proses pengambilan keputusan? Nah besok ya kita buka aja lah. Apa mereka mengerti proses pengambilan keputusan berbangsa dan bernegara ini? Apakah hanya orang-orang tertentu saja yang memutuskan? Padahal yang namanya perang, ya itu apa? Mati hidupnya negara. Itu kata Sun Tzu loh ya. Perang itu merupakan apa? Mati hidupnya negara. Hati-hati loh. Makanya harus dipelajari. Sudahkah kita pelajari sejarah Israel? Sudahkah kita pelajari sejarah Palestina? Sudah kita pelajari konfliknya sejak dulu kala sampai sekarang? Sampai di masa yang akan datang? Ini yang tidak ada. Saya kadang-kadang jengkel juga. Saya tadi juga ditegur sama teman-teman saya. Saya bilang, apakah kalian menegur saya? Ya, kalau kalian bisa, kalian ngomong lah. Ya, berikan pencerahan. Coba. Besok saya kasih tahu sama Anda bagaimana kita mengambil apa caranya proses pengambilan keputusan, keuntungan dan kerugian. Kalau kita membela Palestina, kalau kita memusuhi Israel, kalau kita apa namanya membuka hubungan diplomasi dengan Israel, ya nanti Bu Koni juga banyak cerita lah, ya dengan data yang ada. Makanya informasi sekarang udah lama kok. Saya sejak Taruna sudah disampaikan sama gubernur saya dulu waktu di Akmil. Di masa yang akan datang, siapa yang menguasai informasi, dialah jadi pemenang. Makanya geopolitik berubah. Kemarin juga udah saya sampaikan berkali-kali kan, bahwa informasi sekarang bukan komplimen. Informasi sekarang senjata. Nah, yang berbahaya apa? Kalau itu menjadi propaganda, disampaikan berkali-kali walaupun bohong, suatu hari akan jadi kebenaran. Nah, siapa yang menyampaikan kebohongan itu? Siapa yang bohong itu? Pernahkah Tuhan Yesus berbohong? Sekarang saya tanya, ya silakan aja terjemahkan masing-masing lah kita. Siapa yang suka berbohong? Ajaran mana yang berbohong? Kan begitu. Baik, jadi itu ya. Jadi bagaimana TNI mau bertindak kalau keputusan negara nggak ada, apalagi terikat. Terikat sama apa? Itu Undang-Undang TNI nomor 34 itu, yang 2004, yang saya tidak suka itu, tahu nggak? Itu memang didesain supaya TNI itu dibonsai. Kemarin kan udah saya bilang, pusat kekuatan itu, pusat kekuatan semangat persatuan dan kesatuan keindonesiaan. Tapi ada lagi, kebebasan bermanuver, kebebasan bertindak. Sekarang kita punya kebebasan bertindak nggak di Timur Tengah? Belum sampai di sana aja udah dihajar sama Amerika mungkin. Ingat, memusuhi Israel, kita memusuhi sekutunya. Ya. Ya kan? Memusuhi Israel sama saja memusuhi sekutunya. Siapa sekutunya? Mereka-mereka yang mendukung Israel merdeka. Buka sejarahnya. Makanya kalau Bung Karno bilang apa? Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Pertanyaannya, sejarah yang mana? Sejarah dunia atau sejarah Indonesia?
Nah, mohon ini kita menjadi pertanyaan. Nah, mungkin saya nggak tahu ya, sekarang masih diajarkan nggak sejarah dunia itu? Ya, masih diajarkan nggak sejarah dunia itu? Bagaimana Genghis Khan menguasai 2/3 dunia? Ya, bagaimana dulu Inggris merebut dari Turki? Bagaimana Turki mengalahkan Romawi Timur ya? Romawi Timur atau Romawi Barat itu? Konstantinopel. Nah, itu kan sejarah. Zaman Empire State sama sekarang kan sudah beda. Nah, perubahan-perubahan itu tolong dilihat gitu loh. Ya, kemarin Jerman membunuh 6 juta, kenapa nggak dibilang itu masalah kemanusiaan? Halo? Makanya dulu ketika kita ngomong, wah itu kan Hitler itu Kristen. Iya, tapi dia bunuh orang Kristen juga kan? Nah, yang begini-begini ini coba dipikir apa faktornya. Karena masalah kepemimpinan. Hati-hatilah, kepemimpinan sejati, the great leadership, sama kepemimpinan manipulasi. Nah, ini yang bahaya, manipulator. Di Indonesia itu kita bisa lihat mana kepemimpinan manipulasi, mana kepemimpinan sejati. Makanya kan saya bilang, bedakan great act of leadership. Ini kita sudah mengajari junior-junior, generasi-generasi penerusnya ini bingung mana yang harus dicontoh. Ya, mohon maaf. Jadi Ibu ikut karakter Kristus, itulah yang saya bisa jawab. Jadi kenapa? Ya mereka militer tidak bisa sekarang bertindak, diatur. Ketika dia bertindak nanti dibilang apa? Militerisme. Ketika reformasi tentara back to barak. Ya kan? Back to barak. Nah, itulah. Padahal dulu di fungsi maunya siapa? Sekarang TNI juga nggak ada undang-undang, nggak ada doktrin difungsi, dipaksa berdifungsi. Malah multifungsi sekarang, sampai nyuntik-nyuntik orang vaksinasi pun disuntik-suntik sama tentara. Coba. Proses pengawalan vaksin juga tentara. Pengiriman vaksin juga tentara. Bukankah itu lebih multifungsi? Lebih parah lagi sipil-sipil ini. Saya jujur aja lah. Dia malah multifungsi. Penguasa jadi pengusaha. Pengusaha jadi penguasa. Gimana sih? Ini negara ini mau dibawa kemana saya juga nggak tahu. Sorry ya, itulah yang saya bisa sampaikan. Kemudian boleh ini lagi Pak. Jangan dipotong dulu, jangan dipotong dulu. Lanjut Pak Jenderal. Oke. Nah, tadi Pak Ilham nggak ada komentar ya, hanya komentar aja bahwa sudah tidak lagi berideologi Pancasila. Silakan aja nanti besok kita lihat fakta. Survei membuktikan apakah kita masih Pancasila atau tidak. Itu nanti akan dibuktikan ketika 2024. Ya. Nah, kemudian Pak Gajah Mada nggak ada, dia hanya menambahkan aja saya lihat. Ya kan nggak ada yang dikomentari saya lihat. Masalah Hamas. Makanya besok ketika kita membahas proses bagaimana, proses. Kalau namanya proses itu di situ ada transformasi, di situ ada informasi, bagaimana proses. Ya, bagaimana proses cara mengambil keputusan pemerintahan negarawan. Sudah sesuai nggak dengan standar? Tadi kan saya bikin standar patokan, benchmarking yang berlaku